Renungan Harian Katolik, Senin 29 Agustus 2022. Menjawab panggilan dan pengutusan Tuhan. Selalu berani memilih kebenaran. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, "Baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh, pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni bahwa Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengar dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Menjawab panggilan dan pengutusan Tuhan. Yeremia dipanggil menjadi hamba Tuhan. Salah seorang nabi agung Yehuda, Yeremia, dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ia masih muda dan belum berpengalaman, namun justru Tuhan memilih dan memakainya. Tuhan memilih hambanya sejak ia masih dalam kandungan.
Pemilihannya berdasarkan kasih karunia dan kedaulatannya. Tugas yang akan diemban Yeremia tidaklah mudah. Ia akan menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya. Ia akan menentang para imam dan rakyatnya. Mereka akan memerangi dia. Tetapi Yeremia diminta Tuhan agar tidak gentar, karena Tuhan menyertai dia. Tuhan membimbing dan memampukan kita. Ketetapan Tuhan tidak mungkin meleset. Orang yang lemah dan tak berpengalaman dibuatnya menjadi tegar, kuat, dan mampu menjalankan tugas. Kita pun dipanggil untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Walau tidak berpengalaman, Tuhan pasti membimbing dan memampukan kita. Yang kita butuhkan adalah keikhlasan hati untuk berkata, "Ya Tuhan, saya mau." Renungan bacaan Injil. Selalu berani memilih kebenaran. Kisah Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes mengawini Herodias, dan mengenai hal itu, Yohanes sudah berulang kali menegurnya bahwa dia tidak boleh kawin dengan istri saudaranya itu. Aib dibongkar memang sangat tidak menyenangkan. Bukannya mengakui kesalahan dan introspeksi, malah timbul dendam. Hal ini timbul karena hati dan pikiran sudah dikuasai oleh kenikmatan dunia, sehingga menolak terang kebenaran. Itulah sebabnya Herodias dendam kepada Yohanes dan ingin membunuhnya. Pada akhirnya, Herodias berhasil mendapatkan kesempatan untuk membunuh Yohanes melalui permintaan putrinya kepada Raja Herodes yang kagum akan tarian putrinya itu. Sebenarnya permintaan membunuh Yohanes Pembaptis ini seharusnya bisa ditolak oleh Herodes karena jelas salah dan kejam. Namun demi harga diri politis, dia rela melakukan hal kejam itu. Kisah ini memperlihatkan bahwa iman Yohanes Pembaptis sungguh terbukti. Ia berani mengatakan kebenaran, walau kepada raja sekalipun. Alhasil, ia menderita di penjara, bahkan dibunuh. Pelajaran di balik kisah Yohanes Pembaptis. Pertama, kita harus mau mengakui kesalahan dan introspeksi. Kita justru berterima kasih kepada orang yang sudah mengingatkan kesalahan kita. Kedua, hati-hati dalam mengucapkan janji. Jangan mengubah janji yang mungkin tidak bisa kita tepati. Ketiga, selalu berani memilih kebenaran. Kita dalam kehidupan sehari-hari juga akan dibenturkan. Apakah selalu berani memilih kebenaran atau menolaknya demi nikmat dunia? Atau apakah kita memilih di daerah abu-abu? Artinya, kita berbuat baik kalau aman, namun bisa berbuat jahat karena terdesak situasi. Risiko selalu berani memilih kebenaran itu nyata. Mungkin bukan kehilangan kepala, tetapi risiko kehilangan kesempatan promosi dalam pekerjaan, hilang status sosial di masyarakat, hilang rasa aman, rasa nyaman, dimusuhi orang, dan lain-lain. Tuhan memberkati orang yang setia. Iman adalah landasan kita mampu selalu berani memilih kebenaran, karena kita tahu bahwa Tuhan berkenan selalu melindungi dan memberkati kepada orang beriman. Tetap menjadi orang baik, walau menderita kerugian dunia, menjadi tidak masalah. Karena percaya, Tuhan sudah menyiapkan penggantinya, bisa berupa berkat lain yang diberikan pada waktunya. Yang kita perlukan adalah sikap bersabar dan berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya
Engkau berkuasa mutlak atas kehidupan kami. Kami percaya rencana-Mu pasti untuk kebaikan. Kami mohon bimbingan untuk tetap setia kepada kehendak-Mu dan selalu berani memilih kebenaran, apapun risikonya. Kami percaya Engkau berkenan melindungi dan memberkati kami, hamba-Mu yang setia ini. Amin.